Oke teman-teman investor, kita bahas yuk salah satu cerita paling gila di bursa kita sekarang. Kita akan bongkar transformasi dramatis dari PT Berkah Prima Perkasa atau yang kita kenal dengan kode sahamnya Blue. Bayangin aja, dari perusahaan tinta printer jadi calon raksasa nikel. Gimana ceritanya? Ayo kita mulai. Ini bukan sekedar ganti haluan ya. Ini ibaratnya lompat galaksi. Dari bisnis yang kita kenal sehari-hari ke industri berat. Pasti banyak yang garuk-garuk kepala. Kok bisa? Nah, di sini kita akan bedah data dan fakta di balik manuver korporasi yang luar biasa ini, biar Anda semua paham ceritanya secara utuh. Coba deh, lihat bedanya. Di satu sisi produk yang mungkin ada di meja kerja kita semua. Di sisi lain, sebuah monster industri berat global. Dari dunia retail ke dunia komoditas. Nah, memahami kontras inilah kunci buat menganalisis nilai Blue ke depan. Sebelum kita mimpin masa depannya, kita wajib ngelihat ke belakang dulu. Kenapa sih mereka mesti berubah? Yuk kita intip sebentar bisnis lama mereka di zaman tinta Blueprint. Selama puluhan tahun, Blueprint ini kan jagoannya di pasar tinta. Bisnisnya stabil, kuat. Tapi, dalam dunia investasi, kata stabil itu seringkali nama lainnya dari udah nggak bisa tumbuh lagi. Nah, datanya ngomong sendiri. Lihat deh, angka-angka di tahun 2025 ini. Pendapatan sama laba bersihnya anjlok 2 digit. Ini bukan cuma melambat ya, ini udah sirene darurat yang bunyinya kenceng banget. Bisnis lama ini udah di ujung jalan, mereka wajib putar balik. So, ini poin paling penting buat kita sebagai investor, lupain bisnis tintanya. Udah tutup buku, angka-angka barusan itu sejarah. Valuasi Blue hari ini tuh udah nggak ada hubungannya sama sekali sama jualan tinta. Oke, sekarang kita masuk ke babak utamanya. Babak baru yang mengubah total peta permainannya. Disinilah pemain kelas kakap dunia masuk. Dan coba perhatikan siapa yang masuk, Dragon Mine, yang ternyata terafiliasi sama Zhejiang Huayo Cobalt. Ini bukan kaleng-kaleng ya, ini raksasa global di rantai pasok baterai mobil listrik. Satu hal yang pasti, mereka kesini bukan buat jualan tinta. Lihat deh lini masanya, gerakannya cepet banget. Diumumin akhir 2025, beberapa bulan kemudian langsung teken perjanjian buat ambil alih 80% saham. Ini nunjukin keseriusan tingkat tinggi. Tahun 2026 ini jadi tahun penentu saat Blue resmi jadi bagian dari ekosistem nikel Indonesia yang super strategis. Dan timingnya itu loh, pas banget. Indonesia yang notabene produsen nikel nomor 1 dunia lagi nahan produksi buat dongkrak harga. Harga nikelnya sendiri diprediksi bakal terbang. Di saat yang sama, pabrik baterai di dalam negeri juga mulai ngebul. Ini namanya perfect storm, kondisi paling ideal buat pemain baru yang kantongnya tebel. Pasar saham, ya jelas, nggak mungkin diam aja. Mereka kan selalu nyium bau-bau masa depan. Reaksinya gila-gilaan. Yuk kita lihat gimana euforia ini meledak di harga saham Blue. Lihat angkanya, bukan 19%, bukan 190, tapi hampir 2000% dalam setahun. Gila kan? Ini bukan lagi soal pertumbuhan, ini ledakan Big Bang. Pasar bener-bener udah beli ceritanya, bahkan sebelum 1 gram nikel pun dikeruk dari tanah. Nah, ini dia metrik kuncinya. PE ratio-nya nembus 100 kali. Maksudnya apa sih? Gampangnya, investor rela bayar harga sahamnya 100 kali lipat dari laba yang dihasilin perusahaan sekarang. Ini valuasi yang udah di bulan lah. Murni didorong oleh harapan. Biar kebayang, coba bandingin. Blue PE-nya 100, rata-rata industrinya cuma sekitar 12-13. Jomplang banget kan? Ini bukti paling sahih kalau harga saham Blue itu udah lepas dari pondasi bisnisnya yang sekarang. Ini murni soal ekspektasi masa depan. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas. Jadi biar jelas ya, kalau Anda beli saham Blue Ice sekarang, Anda itu bukan beli bisnis tinta. Anda itu lagi beli tiket. Tiket yang isinya janji masa depan di industri nikel. Tapi, yang namanya euforia itu selalu punya sisi gelap. Sebagai investor yang pintar, kita nggak boleh tutup mata. Ayo kita bedah sisi lain dari koin ini, risiko-risiko gede yang ngumpet di balik potensi. Minimal ada 4 ranjau nih yang harus diwaspadai. 1. Harganya udah ketinggian, rawan banget longsor. 2. Ganti bisnis dari jualan ke nambang itu susahnya minta ampun. 3. Harga komoditas itu naik turunnya kayak roller coaster. Dan 4, nah ini yang paling sering jadi jebakan buat investor retail, risiko dilusi. Apaan tuh dilusi? Gini deh, saya jelasin gampangnya. Buat bangun tambang dan smelter, butuh duit triliunan. Cara paling gampang, ya nerbitin saham baru. Nah, kalau kita sebagai investor lama nggak punya duit buat ikut nebus saham baru itu, porsi kepemilikan kita di perusahaan otomatis jadi lebih kecil. Kue kita jadi makin ciut, biarpun perusahaannya makin gede.
Nah, setelah kita timbang-timbang potensi dan risikonya, kita sampai di pertanyaan paling penting. Pertanyaan yang harus Anda jawab jujur ke diri sendiri sebelum klik tombol buy. Sebenarnya kita ini lagi beli apa di Samblue? Sebuah visi jangka panjang? Atau murni spekulasi? Timbangan ini gambarin dilemanya dengan sempurna. Di kiri, visinya indah banget. Jadi bagian dari revolusi baterai mobil listrik global di-backingi raksasa pula. Tapi di kanan, realitanya pahit. Valuasinya udah selangit. Dan jalan buat ngeraih mimpi itu terjal dan penuh risiko. Ujung-ujungnya, keputusan ada di tangan Anda. Beli saham Blue di harga sekarang itu bukan lagi investasi fundamental biasa. Ini sebuah pertaruhan. Anda bertaruh pada sebuah visi besar tentang industri hijau di Indonesia dan kemampuan eksekusi manajemen baru. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah profil resiko Anda cocok jadi seorang visioner jangka panjang, atau ini hanya menjadi ajang spekulasi sesaat? Pilihan ada di tangan Anda.